Pembahasan soal nomor satu, sebuah mobil yang awalnya mempunyai percepatan 6 meter per second pada saat kondisi awal T sama dengan 0. Nilai percepatan ini berkurang secara beraturan dan menjadi bernilai 0 saat T sama dengan 10 sekon. Setelah 10 sekon, mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Jika jarak yang telah ditempuh mobil adalah 400 meter dari posisi awalnya, maka waktu yang diperlukan mobil adalah t titik. Salah satu cara atau metode yang bisa kita pakai adalah kita gambarkan dulu grafik dari percepatan terhadap waktu ya. Jadi kita akan menggambarkan grafik percepatannya terhadap waktu seperti ini. Ini adalah nilai A, kemudian ini adalah nilai T, dan pada saat kondisi awalnya, pada saat T sama dengan 0, A-nya itu bernilai 6 meter per second. Nah, misalkan nilai 6-nya di sini, 6, satuan A di sini adalah meter per second kuadrat. Kemudian dia berkurang secara beraturan dan pada saat T sama dengan 10 sekon nilainya menjadi 0. Artinya jika kita gambarkan ya, karena berkurang secara beraturan artinya dia linear seperti ini, dan pada saat 10 sekon di sini nilai T-nya sama dengan nilai A-nya sama dengan 0. Ini adalah 10 sekon. Nah, artinya setelah 10 sekon tentu saja karena A-nya 0 dia bergerak dengan kecepatan konstan, jadi nanti nilai A-nya sama dengan 0. Oke, kita akan mulai dengan mencari fungsi dari garis ini ya, fungsi dari garis A sebagai fungsi T ini. Kenapa? Karena dengan mengetahui fungsi A nanti kita akan bisa mendapatkan fungsi V. Dan kalau kita sudah tahu fungsi V, maka kita bisa mendapatkan fungsi jaraknya seperti yang dimaksud dalam soal ini. Untuk mendapatkan nilai persamaan garis dari fungsi A ini, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 itu akan sama dengan X min X1 per X2 min X1. Teman-teman juga bisa menggunakan gradien nanti ya. Jadi untuk koordinat pertamanya kita akan punya koordinatnya adalah 0,6 dan koordinat yang keduanya adalah 10,0. Berarti kalau dimasukkan Y min Y1 adalah Y minus 6 per Y2-nya 0 min Y1-nya 6 sama dengan X min X1-nya adalah 0 per X2-nya adalah 10 dikurang X1-nya adalah 0. Jadi kita punya Y minus 6 per min 6 sama dengan X per 10. Atau kita bisa tuliskan dia lebih rapi lagi, jadi Y minus 6 sama dengan minus 6 per 10X. Atau Y sama dengan minus 0,6 ya, minus 0,6X plus 6. Nah, di sini kan masih pakai notasi Y dan X ya, tinggal kita ganti Y-nya adalah A, X-nya adalah T. Nanti kita dapat persamaannya A sama dengan minus 0,6T ditambah dengan 6. Ini adalah persamaan atau fungsi A sebagai fungsi waktu. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi A, kita akan cari dulu fungsi V atau kecepatan. Berarti kita bisa pakai definisi V itu sama dengan integral A dt ya. Atau kita bisa mulai dari sini. A itu kan turunan dari kecepatan tetap waktu kan. A sama dengan dv dt. Ini sama dengan minus 0,6T plus 6. Berarti dv sama dengan minus 0,6T plus 6 dt. Dan ini sendiri adalah A. Saya tuliskan A di sini. Berarti V-nya sama dengan integral dari A dt. Maka kita tuliskan integral dari A-nya adalah minus 0,6T plus 6 dt. Batasnya tentu saja dari 0 sampai T. Oke, kita tulis menyamping aja ya. Jadi integral dari minus 0,6T adalah minus 0,3T kuadrat. 0,3T kuadrat ya. Saya langsung di sini. Kenapa? Karena integral dari T itu setengah T kuadrat. Setengah T kuadrat dikalikan minus 0,6. Jadi 0,3T kuadrat plus integral dari 6 itu adalah 6T. Batasnya dari 0 sampai T. Artinya kita akan mempunyai fungsi kecepatan V itu sama dengan, kita masukkan T-nya sama dengan T, jadi minus 0,3T kuadrat plus T-nya sama dengan T, 6T dikurangi dengan, kalau kita masukkan T-nya 0 maka menjadi 0. Maka ini kita dapat fungsi V-nya. Jadi ekspresi fungsi V-nya seperti ini. Nah, fungsi V ini bukan tujuan akhir. Kita akan mencari nilai dari fungsi jaraknya atau fungsi perpindahan ya. Di sini yang diminta adalah jarak ya. Berarti kita nggak perlu memperdulikan arahnya. Kita akan cari fungsi jaraknya dari V. Maka S itu tidak lain adalah integral dari V dt kan. Atau dengan metode yang sama, V itu kita ganti menjadi ds dt sama dengan V ya kan. Berarti ds sama dengan V dt ya. ds sama dengan V dt. Kalau kita pengen tahu S-nya tinggal pasang integral di kedua ruas. Integral ds itu S, kemudian yang ruas kanan integral V dt. Kita akan dapat persamaan S sama dengan integral V dt seperti ini.
Kita tinggal masukkan nilai V-nya ya. Jadi S sama dengan integral dari 0 sampai T minus 0,3 T kuadrat plus 6T dt. Berarti kita akan dapatkan integralnya minus 0,3 T kuadrat diintegralkan jadi minus 0,1 T pangkat 3 plus 3 T kuadrat ya. Karena integral T kuadrat itu sepertiga T pangkat 3. Kemudian karena batasnya 0 sampai T ya nilai S itu akan tetap seperti ini ya. Karena kalau dimasukkan 0 nilainya 0. Oke, jadi kita dapat nilai S-nya adalah minus 0,1 T pangkat 3 plus 3 T kuadrat. Sekarang kita akan lihat lagi soalnya tadi menyatakan bahwa setelah T-nya sama dengan 10 detik, dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, berapakah nilai kecepatan konstannya kita bisa cari di sini. Karena kita sudah punya nilai V, kita akan dapatkan nilai V di sini. Nah, kita isikan pada saat T sama dengan 10. Berarti pada saat T sama dengan 10 sekon, maka nilai V-nya ini adalah kecepatan dia saat konstan. Nilainya sama dengan negatif 0,3 dikalikan 10 kuadrat itu berarti 100 ditambah dengan 6 dikali 10 berarti 60 ya. Kemudian negatif 0,3 dikali 100 itu negatif 30 ditambah 60. Maka kecepatan konstan yang dimaksud adalah 30 meter per second. Nah, ini penting kenapa? Karena kita tidak tahu pada saat 400 meter itu waktu sebenarnya itu berapa kan yang dicari di soal. Nah, sekarang kita cek dulu pada saat T sama dengan 10 itu jaraknya berapa? Pada saat sama dengan 10 sekon, maka S yang ditempuh kita masukkan di sini. Berarti S-nya itu sama dengan 0,1 negatif 0,1 dikalikan 10 pangkat 3 itu berarti 1000 ditambah dengan 3 dikalikan 10 kuadrat itu 100 berarti 300 ya. Maka ini sama dengan negatif 1000 dikali 0,1 jadi negatif 100 ditambah dengan 300. Nah, negatif 100 ditambah 300 tentu saja 200 sekon. 200 meter ya, karena ini S. Nah, ternyata selama 10 sekon dia menempuh jarak 200 meter. Padahal yang ditanyakan di soal itu kan jaraknya 400 meter. Berarti sisanya yang 200 meter itu dia tempuh dengan kecepatan konstan yang 30 meter per second ya. Jadi seperti ini kasusnya bisa kita gambarkan ya, bisa kita buat visualisasi. Yang pertama tadi 200 meter yang pertama itu ditempuh dalam waktu 10 sekon. Nah, ini waktunya di sini 10 sekon. Jadi dia menempuh jarak 200 meter. Ini T-nya sama dengan 10 sekon. Nah, sisanya kita nggak tahu nih sisanya berapa. Nah, tetapi kita tahu informasi di sini bahwa sisanya itu ditempuh dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan seperti deskripsi yang ada di soal. Nah, berapa nilai kecepatan konstannya sudah kita hitung. Karena setelah 10 sekon, dia punya kecepatan 30 meter per second. Nah, sisa jarak yang harus dia tempuh dari posisi 10 sekon ke menjadi 400 itu kan sisanya pasti juga 200 meter. Karena dia harus menempuh jarak 400 meter. Nah, berapakah waktu yang diperlukan? Kita bisa menghitung waktu yang diperlukan untuk sisa perjalanannya. Jadi T-nya itu sama dengan 200 dibagi dengan 30. Jarak dibagi dengan kecepatan. Atau kita dapatkan 20 per 3. Berarti 6,62 per 3. Berarti 6,666 ya. Atau kita bulatkan 6,67 second. Ini adalah sisa perjalanan yang harus dia tempuh. Maka waktu totalnya dari mulai dia bergerak sampai dia di posisi 400 meter, ya tinggal kita jumlahkan yaitu 10 second. Ini tadi butuh 10 second ditambah dengan 6,67 second. Jadi T totalnya itu sama dengan 16,67 second. Atau kita tulis asalnya ya 10 ditambah dengan 6,67 second. Atau kita dapatkan hasilnya 16,67 detik atau second. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal pertama.